Shaco udah ambil dengan Aulusnya yang belum tahu sih mereka ambil Demon Slayer atau Killing Spree, tapi level 12 Power Spike baru dia bisa masuk. Tapi kita masuk aja semua ke Land of Dawn untuk match yang ketiga, game yang kedua di mana EVOS Icon akan coba untuk mendapatkan clean sweep di mana Dewa United mereka harus bisa memaksakan game yang ketiga di dalam permainan ini. Dan ya langsung saja kita menuju ke Land of Dawn di mana masing-masing player sudah mulai menuju ke rotasinya. Kita lihat di sini sudah ada beberapa player yang mungkin akan sedikit mengganggu Shaco-nya di sana, coba untuk ke arah jungler dari EVOS Icon, dan juga di sisi lain ada Bajan yang coba untuk kiting juga ke arah lain untuk mengeluarkan retribution yang dimiliki. Ya, ini tapi sama-sama dengan Demon Slayer ya. Jadi sama-sama bakal kita untuk farming, dan kita tahu bagaimana Tasdidi ini dia udah pernah mendapatkan satu buah rekor. 0-0-0 dengan menggunakan Isansin, betul banget. Dan itu benar-benar nggak pernah kejadian lagi kali ya. Dimanapun 000 KDA yang dia miliki itu unik banget. Betul. Dan mungkin akan memorable sampai nanti juga nggak akan ada yang bisa kayak gitu kayaknya. Ya, karena itu susah sih memang ya. Karena kadang-kadang susah banget sih. Dan menang lagi, dan lebih menang susah lagi. 0-0-0 daripada 0-5-0 ya. Nah, 0-0-7 gitu bisa juga ya. Dan kita beralih menuju ke arah XP lane-nya, di mana Uranus dan juga Yuzong masih coba intip aja, masih coba santai-santai ngadu mekanik satu sama lain. Dan kita beralih menuju ke arah red buff pit-nya, di mana sudah masing-masing diganggu oleh Shaco nih, Tasdidi dan juga Kimnya. Benar. Ini juga kalau kita bilang di arah early game memang ini yang harus dilakukan oleh Dewa United. Mereka beneran mau pressure aja, apalagi dengan mereka yang menggunakan double roamer. Tapi lihat mid-nya itu yang selalu di clear, ini artinya bakal menjadi keunggulan yang bisa dibilang besar lah ya untuk EVOS Icon. Makin lama gold lead-nya bakal makin gede lagi. Dan so far Dewa United dengan aggression di early game mereka belum bisa mendapatkan kill sama sekali. Di sini juga tasnya yang dari tadi udah dibully, ternyata farmnya masih sama dengan Lanaya. Walaupun Lanaya udah berhasil mendapatkan Little Wanderer. Yap, betul banget. Dan yang pasti karena kedua jungler ini sama-sama hero snowball, masing-masing itu nggak bisa begitu aja untuk dengan mudahnya mendapatkan early kill. Dan ini terbukti sudah menit 2, turtle yang pertama sudah muncul dan coba di setup begitu saja oleh Dewa United. Anifori dikeluarkan menuju ke arah lawan dan mengusir Tasdidi untuk mendapatkan free turtle yang pertama. Ya, tapi permainan dari EVOS Icon adalah mereka punya mata. Iya, di sini udah ada White Dragon yang langsung digunakan ke arah Bajan-nya, masih bisa menggunakan flicker dengan backup yang sangat baik dari seorang Wan yang menggunakan Yip di sini. Lagi dan lagi Dewa United dengan aggression-nya tidak bisa mendapatkan kill so far di menit yang kedua. Tapi Omawa. Oke, meneruskan yang tadi adalah di sini dari EVOS Icon mereka punya mata. Ada Mountain Shocker yang dilepaskan terus-terusan tiap kali udah cooldown reset. Dengan ada Mountain Shocker itu akan nge-reveal posisi dari pemain dewa ini ada di mana semua, dan itu membuat Tasdidi dia enak banget untuk melakukan farmingan, dan informasi masuk sangat lebih banget untuk pemain-pemain dari EVOS Icon. Oke, di sini Bajan maju ke arah depannya menggunakan Tyrant's Revenge. Shaco, White Dragon, Jikundo, flicker combo yang langsung digunakan ke arah Bajan-nya, dan itu bakal menjadi first blood yang diamankan oleh Dewa United. Kill pressure dari Dewa United harus harus diperhatiin nih, soalnya sangat-sangat serem lah di arah early game-nya kalau mereka yang engage. Di sini Tas masih bisa mendapatkan orange buff-nya, tapi udah ada bisa arrow yang langsung saja Shaco maju ke arah depan, tapi masih bisa disengage dengan benar. Di sana Cakim langsung flicker dengan biru passion-nya, berhasil mendapatkan pertukaran kill di menit yang ketiga. So far Dewa United mereka proaktif, tapi reactive plays dari EVOS juga so far masih bisa menenangkan situasi dan juga mengimbangkan. Betul banget, dan itu terbukti dari 1 untuk 1 poin kill dari masing-masing tim yang membuat ini mudah banget bagi para playernya untuk melakukan inisiasi perang di awal. Terbukti tadi ya, kalau misalnya Shaco sudah berhasil Way of Dragon menuju ke arah Bajan dan mendapatkan first blood yang pertama tadi. Ya, dari Dewa sih lebih ke arah mereka buang banyak ultimate ya buat satu hero. Untuk bisa dapetin satu mereka buang banyak banget, 3 bisa lepas. Tapi dari Evo sendiri mereka bisa ngebalesin dengan hanya satu bos reload manipulation. Itu udah pada terperangkap dalam semua, dan dengan masih punya resource skill bagi EVOS Icon mereka bisa ngebalikin keadaan tadi. Bener banget, tapi Dewa United dengan EVOS Icon yang sudah mendapatkan wave manipulation yang lebih besar, Dewa United coba untuk melakukan collapse dan juga sandwich play di arah atas. Tapi Pendragon dengan Uranusnya memang bakal susah banget untuk menangkap tanpa sisi yang reliable. Abyssal Arrow-nya yang sudah miss di sini, Pendragon berhasil mendapatkan cutting wave, dan sudah ada Undying Fury langsung digunakan di arah sana. Tasdidi
Tadi masih bisa melakukan steal menggunakan Retribution-nya. Fenrir coba untuk melakukan sedikit damage, tapi terpaksa untuk menggunakan Furious Dive-nya untuk kabur di arah menit keempat. Tadi udah ada Bajan yang langsung ngeker di sana. Tyrant's Revenge bersama juga Tyrant's Rage bakal langsung kena Fenrir. Coba untuk melakukan defense dan juga survive di bawah Tara, tapi di arah bawahnya juga udah ada seorang Cakim yang langsung di-gank begitu saja. Jeet Kundonya kena dan dia gak bisa mendapatkan trade yang bagus. Dewa United masih dengan pressure-nya. Although udah ada real world manipulation yang digunakan untuk clear wave di arah bawah. Dan itu pergerakan yang sangat baik sekali dari Wan yang memukul mundur 3 player dari tim Dewa United untuk mendapatkan outer turret di bawahnya. Dan itu dia, The Way of Dragon keluar menuju ke arah Wan, Wan-nya terjepit dan itu dia. Satu Wan harus diamankan oleh Altamis dengan sangat mudahnya di bagian bottom lane. Oke, kita nggak tahu apa yang dilakukan atau yang terjadi ya di bottom lane tadi, karena dengan 3 hero yang sudah berada di bagian depan sana udah pasti mudah untuk bisa melihat Wan yang hanya diam dengan melakukan real world manipulation. Jadi gak ada reset sama sekali atau bahkan ditutup untuk real world manipulation ya. Tapi itu dia, dari EVOS juga berhasil untuk mendapatkan 1-2 objektif yang berada di top lane. Jadi masih on par dari sisi headshotnya untuk objektif. Dan betul saya, The Way of Dragon dikeluarkan menuju ke arah Pendragon. Pendragon berhasil selamat dengan Purify yang dia miliki. Shaco-nya malah dikembalikan. Fenrir-nya tumbang dan beralih menuju ke arah Purple Buff Pit yang dimiliki oleh Lanaya. Akankah dikontes oleh kedua belah tim? Pendragon di sini masih coba untuk mengganggu rotasi oleh Lanaya. Lanaya melarikan diri, World Management di pop up begitu saja untuk memukul mundur dari area outer threat mid lane-nya. Dan Pendragon berhasil melarikan diri dari Case. Serangan Case yang harus dikaburi oleh Flicker yang tadi digunakan. Wow, permainan dari EVOS Icon ini sama ya di dalam game 1 bersama juga dengan game kedua. Efisien banget, mereka nggak terlalu maksa di dalam team fight-nya, mainnya sangat-sangat objektif gaming. Dan lihat backup yang langsung bisa dikeluarkan. Bajan sekarang tertangkap sekali lagi di arah river, tapi ternyata masih bisa kabur di arah bawah pun. Udah ada trade lagi dan lagi Omawa dari seorang Tas, di mana Dewa United coba untuk melakukan mirroring bersama juga dengan EVOS, tapi di arah turtle-nya. Nah, ini seharusnya turtle-nya akan menjadi milik Dewa sih. Gak bakal kontes juga, tapi dengan hero nyaman seperti Uranus untuk Pendragon ini enak banget sih. Kalau mereka tinggal mainin tempo mereka juga, jangan sampai masuk ke tempo dari Dewa United. Tapi udah ada semua yang langsung kena. Nggak gerak Pendragon walaupun seorang Uranus. Tapi di sini Weighted Dragon bakal langsung kena karena Bajan yang bisa melakukan cancel dengan bouncing ball. Real world population sudah digunakan, tapi Shanpu dari seorang Shaco masih bisa langsung digunakan untuk keluar. Dan so far cuman ada pertukaran 1-0 untuk Dewa United. Di sini Shaco masih coba untuk mendapatkan lebih. Udah ada Abyssal Arrow yang di pop up, tapi dari kedua timnya nggak mau terlalu agresif. Mungkin belum ada netral objektif yang untuk dikontes ya, jadi aman-aman aja. Aman-aman aja, betul banget. Dan tadi ada kiting-kiting dari Shaco juga ya, ke arah bagian depan. Mungkin dia sudah mengetahui ada mungkin ada 2 orang player dari EVOS tadi yang coba ada di bagian bus, di dekat red pit-nya. Dan itu dia, tadi Abyssal Arrow yang hampir connect. Tyrant nggak kena siapapun, langsung dibahas dengan Jet Kundo. Dan The Way of Dragon menuju ke arah Bajan. Bajan harus tumbang, tapi sempat mengeluarkan Tyrant yang sangat baik untuk menumbangkan 1 untuk 2 orang dari EVOS Icon. Wow, Cakim dengan sedikit overcommit ya di sana, di mana bisa langsung dipunish. 2 ditukar untuk 1. Di arah tengahnya juga Pendragon harus bisa kabur di sini menggunakan Consecration-nya. Ternyata masih bisa, tapi dia kalau lama-lama di sini bisa banget di-dive oleh Dewa United yang sudah melakukan zoning, di mana One coba menentukan double operation-nya. Case gak bisa kemana-mana dan itu bakal menjadi pertukaran 1 kill untuk 1 turret Omawa. Nah, itu bagus banget sih tadi. Double manipulation yang memang sangat on point sekali. Sementara membiarkan Tas diri untuk solo di top lane. Cuman ini lumayan mengerikan ya, karena dia bakal jadi bulan-bulanan komen dari Dewa United. Iya, langsung di lockdown begitu saja. Weighted Dragon sudah dikeluarkan. Tas diri masih bisa kabur untuk sementara, tapi Fenrir dengan pasif stack-nya yang sudah di dalam bakal langsung bisa mendapatkan kill-nya. Altamis pun bakal menjadi target berikutnya yang masih bisa kabur dengan Fenrir menggunakan Furious Dive-nya. Pendragon maju ke arah belakangnya mendapatkan shutdown ke arah seorang Altamis. Shaco pun coba untuk mendapatkan re-engage ke arah depannya. Bajan menggunakan bouncing ball dengan sebaik. Ada Undying Fury yang langsung di pop up untuk mendapatkan slow sedikit lagi. Pendragon masih sangat-sangat annoying di arah belakangnya, berhasil untuk split attention musuh. Dan kelihatannya EVOS Icon lagi dan lagi masih bisa kabur. 2000 gold lead loh, walaupun Dewa United yang kelihatannya lebih proaktif. Split attention yang tadi sudah dilakukan oleh Pendragon benar-benar baik banget ya, karena dia nggak bisa ngebuat dari tim Dewa United ini untuk bergerak bebas. Dia harus coba mikirin gimana cara menembangkan Pendragon yang sangat sustainability-nya kuat banget. Sementara itu Lord yang pertama sudah diamankan oleh Tas Didi tanpa ada gangguan dari tim Dewa United. Sementara itu Black Dragon Force dikeluarkan menuju ke arah Yir di belakang. One-nya dalam bahaya, diputar balik begitu saja, naganya tidak jadi melakukan kontes ke arah depan. Sementara itu kita lihat di sini Pendragon-nya masih coba kiting manja aja di arah mid. Ini
dari scalingnya udah bagus banget nggak sih Om dari EVOS Icon? 3000 gold lead dengan mereka menukar-nukar objektif saja dan Dewa United kelihatannya udah mulai lose tempo. Nah ya, mereka cukup struggle ya tadi, apalagi mereka gak punya hero yang bisa nge-clear wave dengan cepat juga. Dan Hayabusa di ban, tapi untuk fun fact-nya adalah Lanaya 100% win rate-nya untuk Red team Hayabusa. turret has been 100% destroyed. win rate untuk Hayabusa dari beberapa game yang sudah dia mainkan. Yang pasti kita sudah melihat lagi back to the game di mana Lord yang pertama sudah mulai spawn ke arah top lane dari milik Dewa United. Menuju ke arah mid lane-nya, Lanaya seorang diri coba di situ melihat apakah ada pergerakan dari Bajannya, karena Bajan juga dipukul mundur begitu saja. Coba kita lihat di sini, First Dive menuju ke arah Wan tapi tidak mengenai Wan di sana. Masih bisa lenggang-lenggong begitu saja. Pendragon menuju ke arah bottom lane-nya, mukul mundur semua player dari tim Dewa United nih. Ini again ya, kalau kita lihat dari Dewa United tuh mereka udah agak struggling banget di sini, udah terpaksa untuk mungkin menunggu kesalahan dari EVOS Icon di mana mereka menggunakan Dewa Position untuk melakukan zoning. Di sini udah Furious Dive yang digunakan oleh seorang Fenrir, Black Dragon Form juga, tapi akhirnya damage-nya bakal langsung cukup untuk menumbangkan seorang Fenrir. Shaco pun nggak bisa kemana-mana, Altamis terpaksa untuk karmitnya untuk melakukan clear terhadap minion. Pendragon masih bisa melakukan zoning di sana di mana Altamisnya nggak bisa kemana-mana, terpaksa untuk mundur ke bawah. Tarat dan EVOS Icon dengan siege mereka yang sangat-sangat baik, langsung satu persatu base turret bakal hancur. 3 base turret sudah ditumbangkan oleh EVOS Icon dan kelihatannya apakah mereka bisa lakukan end di sini, Om Awa? Iya, kalau mereka mau lebih safe lagi fase kan mereka bisa back off dulu, mundur sedikit ke belakang karena untuk next blocknya ini masih bisa memiliki ke depan. Jadi tinggal di zone out juga dari sisi itemnya ini udah sangat jauh sekali sih ya. Adanya perbedaan 3 sampai dengan 4 item juga. Uranusnya, Oracle, Dominance Ice, Enchanted Talisman, dia udah seperti benteng berjalan di garis depan yang siap untuk ambil aja semua source skill dari lawan-lawannya. Dan dari Dewa kalau mereka mau maju juga, mereka nggak punya resource untuk clear wave cepat. Balik lagi ini sama seperti game pertama bagi Dewa. Mereka memang bisa untuk main single target, tapi untuk clear wave-nya ini susah. Jadi objektif wise-nya udah pasti sih, EVOS Icon mereka akan bisa mendapatkan Lord yang kedua ya. Apalagi kalau mereka bisa push cepat untuk landing dari top dan mid bottom. Dan masalahnya ya, kalau kita lihat dari Dewa United, sebenarnya itu karena Lanaya ini nggak bisa maju sama sekali. Damage-nya yang dikeluarkan dari seorang Tas bersama juga ada Cakim, dia tuh nggak ada opening sama sekali untuk masuk. Dan apalagi juga dengan Pendragon dan Bajan yang bisa langsung dive ke arah backline-nya. Dan itu pasti kesusahan tersendiri untuk seorang Lanaya ya, dengan Aulus yang dia pakai. Apakah di Lord yang kedua akan terjadi pertempuran oleh Dewa United, karena kita melihat di sini Black Dragon Force sudah mulai dikeluarkan menuju ke arah Tas Dede yang diarah oleh seorang Fenrir. Akan kita mendapatkan, oh itu dia Wave Dragon, dan langsung saja di Lord mendapatkan di pop up begitu saja. Aulusnya mendapatkan Lord yang kedua, pertempuran masih terus berlanjut. Lanayanya halus hilang dan menuju ke arah top lane-nya. Shaco dikejar oleh Tas yang tadi gagal di dive oleh 2 orang player dari tim Dewa United, dan ini dia game yang kedua untuk EVOS Icon. Wipe out walaupun Lord-nya. Mendapatkan Lord-nya. Makanya. Wow. Ya, permainan yang rapi dan balik lagi sih dengan masuknya Eve ya. Ini dia Eve yang bisa menetralkan hero-hero fighter kalau nggak punya escape, hero-nya marksman juga. Ya. Jadi masuk ke dalam sana tanpa persiapan, mungkin tanpa adanya juga si Black Dragon Form. Kalau nggak bisa nge-cancel dari World Manipulation, itu bakal bahaya banget. Apalagi di sini kita melihat dengan absennya Matilda. Berarti nggak ada lagi hero yang bisa menyelamatkan Aulus kalau lagi keperangkap di dalam. Ya, betul. Jadi kalau flickernya juga nggak ada, misal dari Selina, ya udah. Mereka bakal terperangkap dan udah hilang.